Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leza Rasiknun dari kelas Tek AP1 dengan NIM J0304201067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi EMU 8086 dan juga nanti akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam aplikasi ini. Oke, nah jadi aplikasi EMU 8086 ini merupakan aplikasi yang berbasis 16 bit. Nah, ini tuh ada apa aja sih? Nah, jadi di sini ada new. Nah, new ini untuk membuat file baru. Nah, di sini mau bikin apa aja, terus kemudian ada open. Open ini bisa membuka apa saja yang telah kalian buat di sini, file yang telah kalian simpan. Kemudian di sini kita buka aja ada example. Di sini akan menampilkan jika kalian ingin tahu bagaimana sih cara buat hello world or add, terus ada calculate sum, compare number, binary, hexa, and octal. Habis itu ada yang lainnya banyak. Kemudian di sini save seperti biasa. Kalau kita mau nge-save file ya, kemudian ada save as untuk nanti nge-save dengan pemberian nama, dan bisa print juga, bisa export to HTML ya, bisa juga. Kemudian ada apa lagi di sini ada edit seperti biasa, ada bisa undo ya, kemudian ada cut, copy, paste, biasa aja. Kemudian ada assembler di sini kan, ada bisa compile. Nah, bentar ya nanti lagi. Kemudian emulator, show emulator, terus ada math di sini. Kita bisa ada math tadi ada apa? Multi-base calculator. Nah, ya di sini kita bisa menggunakan perhitungan dalam bentuk desimal, atau heksadesimal, atau oktal, atau biner, bisa di sini. Kemudian ada clear juga untuk menghapusnya. Di math juga ada base converter. Nah, di sini kita bisa nih mengkonverter apa yang 8 bit atau 16 bit. Dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk heksadesimal, bisa dalam bentuk desimal, oktal, biner, ya kan? Bisa dalam bentuk 8 bit, 16 bit. Kemudian ada ASCII code, kalau kita lupa apa aja, kita bisa lihat di sini udah lengkap banget. Kemudian bisa help juga. Nah, kayak kita mau aja ada compile juga, kita show emulator coba. Nah, di sini menampilkan banyak ya. Nah, oke, di sini ada file biasa kayak tadi. Kemudian di sini nih ada register. Nah, di sini saya akan menjelaskan register terlebih dahulu. Apa sih itu register? Nah, jadi oke, maaf. Jadi register sendiri yaitu merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Nah, register pada komputer ini bisa diibaratkan sebagai kaki dan tangan dari komputer ini. Karena dalam setiap pekerjaannya itu selalu setiap kerjaannya si komputer ini selalu melibatkan register. Nah, fungsi register secara umum itu bisa menjadi tempat penyimpanan sementara untuk hasil operasi aritmatika ataupun operasi logika yang dilakukan oleh komputer. Nah, seperti di sini kan. Jadi register ini ada jenisnya macam-macam ya. Jadi di sini ada yang pertama nih register yang AX, BX, CX, DX. Nah, ini kan yang sering kita gunakan ya, yang dominan sering kita gunakan. Nah, itu disebut juga sebagai general purpose register. Nah, ada apa aja sih general purpose ini? Ada AX. Nah, AX sendiri merupakan register yang berfungsi untuk menyimpan dan membaca data yang berhubungan dengan operasi aritmatika yang meliputi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian BX ini merupakan base register ya, sama juga pokoknya
yang ini, kalau yang BX ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan alamat offset dalam memori. Kemudian ada CX juga yang berfungsi untuk melakukan operasi pencacahan, untuk operasi loop, ada melakukan operasi pencacahan untuk operasi shift dan rotate, ada untuk operasi string. Nah, yang terakhir di general purpose ini ada DX atau data register kan. Nah, yang ini nih merupakan register yang serbaguna, memiliki beberapa fungsi utama yang berguna untuk membantu register AX, di antaranya yaitu melakukan operasi aritmatika, terutama untuk operasi perkalian dan pembagian serta sebesar 16 atau 32 bit. Kemudian untuk menyimpan data heksadesimal dalam bentuk kode ASCII di register DL. Nah, jadi AX sampai DX ini mempunyai terdiri dari 2 register lagi, yaitu ada H atau high dan L yaitu low. Nah, ya di general purpose ini ada AX sampai DX dan ada register 2-nya itu HL. Nah, kemudian jenis register yang selanjutnya yaitu ada segmen register, yang merupakan register yang berfungsi untuk membuat alamat memori untuk data yang akan disimpan dalam register. Apa aja sih dari apa namanya, yang termasuk segmen register ini? Nah, yang termasuk segmen register ini ada yang pertama yaitu ada CS atau kode segmen. Nah, ini berfungsi untuk menunjukkan alamat dari instruksi selanjutnya pada komputer. Kemudian ada DS, nah atau data segmen. Nah, ya ini DS ini memiliki fungsi untuk menunjukkan alamat data pada pengiriman atau transfer register. Kemudian selanjutnya yang termasuk segmen register ada SS. Nah, yang ini ya, yang berfungsi sebagai pemanggilan dan pengarahan ke pemrograman utama pada operasi stack. Kemudian yang terakhir ada ES atau extra segmen. Nah, yang ini ya, yang sebagai memori tambahan untuk operasi string pada TX di general purpose register yang tadi ya, yang AX sampai DX. Nah, jadi yang segmen register ini pokoknya yang belakangnya S, oke? Oke, selanjutnya jenis register yang selanjutnya yaitu yang di sini ada pointer register. Nah, pointer register ini berfungsi sebagai memori penyimpanan offset dari suatu relative address. Nah, kemudian apa aja sih yang termasuk pointer register? Nah, ada register IP atau instruction pointer yang menunjukkan alamat instruksi atau baris perintah dalam program. Kemudian selanjutnya ada SP, yaitu stack pointer. Nah, ini menunjukkan byte terakhir pada operasi stack. Kemudian selanjutnya ada BP, yaitu base pointer yang memiliki fungsi yang lebih kurang sama dengan register BX. Nah, yang ini ya, yaitu membaca dan menulis data secara langsung atau ke memori. Oke. Selanjutnya ada index register, yaitu ada SI dan DI. Nah, index register ini berfungsi untuk melakukan operasi membaca dan menulis string. Ya, oke. Kemudian selanjutnya register sendiri ada, nah, flags. Nah, ini nih, flags ini merupakan flags register ya, yang berfungsi sebagai penanda yang menunjukkan status atau keadaan dari suatu komputer ini. Bit data pada flag ini berfungsi sebagai penanda status, akan mengalami perubahan tergantung kepada proses yang sedang berlangsung. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada F, di sini maksudnya flags ya. Jadi C itu merupakan carry dengan nilai 1, berarti ada carry out dan 0, berarti tidak ada carry out. Kemudian ada P, nah, yaitu parity. Nilai 1 berarti paritas genap 0, nilai 1 berarti paritas genap, kemudian 0 berarti paritas ganjil. Di sini ada ya 0 odd,
satu event. Oke, kemudian ada AF, yaitu auxiliary carry flag. Nah, ini nih nilai 1 berarti ada carry, 0 berarti nggak ada carry. Kemudian ada Z, yaitu zero flag, dan nilai 1 berarti hasilnya 0, dan 0 berarti hasilnya bukan 0. Kemudian selanjutnya ada 0, 0 not 0, 1 0. Oke, kemudian ada SF, sign flag, yang bernilai 1 berarti hasilnya negatif, dan 0 hasilnya positif. Kemudian ada D, direction flag, dengan nilai 1 berarti cacahan turun, dan 0 berarti cacahan naik. Ada IF, yaitu interrupt enable flag, yang nilai 1 berarti pin INTR enable, dan 0 berarti pin INTR disable. Oke. Kemudian ada OF, yaitu overflow flag, yang menunjukkan adanya kelebihan kapasitas atau tidak. Oke. Kemudian udah register udah. Oke, di sini nih ada banyak ya di bawah ini. Saya belum menjelaskan yang atas sini ya. Ya. Jadi ada reload, kalau untuk pemrograman kita mau di-reload ya diperulang kembali. Kemudian di sini ada single step. Nah, jadi ketika kita membuat pemrograman, kemudian mau dijalankan hasilnya single satu-satu, nah bisa banget satu-satu ini untuk menjalankan hasil nanti keluar di sini. Kemudian step back untuk kembali, kalau run ini untuk menjalankan pemrograman. Nah, bisa di stop. Oke. Kemudian selanjutnya ada screen. Nah, screen di sini menampilkan hasil pemrograman tulisan yang berbentuk tulisan. Di sini ada clear screen untuk menghapus semuanya, ada change font. Untuk mengubah fontnya bisa banget. Di sini ngubah font. Nah, ini ya, ngubah font bisa banget. Ada fontnya, font style, size. Oke. Oke, malah keluar ya. Sorry. Oke. Kemudian di sini ada source, ada reset untuk semuanya. Ada aux ya. Nah, di sini ada aux, ada memori, ALU, FPU. Nah, kita bahas dulu dari memori. Nah, memori ini merupakan perangkat keras yang khas digunakan untuk menyimpan data atau informasi dan dapat dibaca atau diambil kembali pada saat diperlukan. Nah, yang kita tahu sendiri kan emang memori ini ada dua jenis ya. Ada memori internal, yaitu merupakan tempat penyimpan data yang menggunakan data listrik. Nah, ya kan? Kemudian ada memori eksternal yang bisa menyimpan data permanen. Bisa memori tambahan juga. Contoh dari internal sendiri, nah di sini ada, nah ini RAM, yaitu Random Access Memory. Jadi random access memory ini kalau misalkan nanti kita ada program dijalankan, ini angkanya pasti akan berubah, nggak 00 aja. Jadi RAM sendiri ini merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan, dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Oke. Kemudian RAM ini macam-macam jenisnya. Kemudian di aux ini ada juga ALU dan FPU. Apa sih ya ALU itu? Nah, jadi ALU itu atau Arithmetic Logical Unit itu merupakan komponen dalam sistem komputer yang berfungsi melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Nah, seperti kayak aritmatika kan kayak penjumlahan, pengurangan gitu kan. Kalau misalkan logika kayak AND, OR, udah belajar juga kan, NOR gitu. Oke, jadi ALU ini bekerja bersama-sama memori, di mana hasil dari perhitungan di dalam ALU ini nanti disimpan ke dalam memori. Kemudian ada FPU juga di sini. FPU itu. Nah, jadi FPU itu yaitu floating point unit atau unit satuan titik mengambang. Jadi sebutan untuk pemroses dalam komputer yang mampu menangani bilangan mengambang, bilangan yang memiliki
koma dan pangkat. Nah, jadi FPU ini biasa digunakan, kalau buat permainan komputer kayak game gitu, pemrograman tabel, kayak Excel, spreadsheet gitu, serta aplikasi kayak, computer aided design atau CAD, ya kan. Oke, kemudian ini tampilannya, lalu ada FPU, ini tampilannya. Oke, variabel, nah ini bisa banget variabel. Kemudian ada debug, nah ini debug, ada stack seperti yang tadi ya, stack ya, yang tadi dijelasin juga stack. Kemudian flex tadi seperti yang tadi. Oke, kemudian di sini saya akan mencoba aja ya, pemrograman, misalkan kita coba mau move AX, misalkan 8. Ya, 8 ini nanti akan dibaca sebagai desimal, move BX, 7. Oke. Terus add ini di sini untuk menambahkan, add ya, tambah add BX. Cukup ditulis sebagai ini aja, nanti dia akan kebaca sebagai menambahkan dari si AX dan BX ini. Kemudian jika sudah kita emulate, nah, nah ini dia. Kita bisa single step yang pertama. Nah, jadi AX ini masuknya ke L ya, yang ini jadi AL. Mengapa begitu? Karena si AL ini karena jika 4 bit terendah ini, karena si 8 doang kan, jadi 4 bit terendah. Nah, jadi masuknya di register AL. Kemudian kita bisa single step lagi. Nah, BX juga masuknya BL ya di register L ini karena merupakan 4 bit terendah, jadi masuknya ke L. Oke, kemudian single step lagi. Nah, single step lagi ini maksudnya ada add AX, BX. Tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu menambahkan si AX dan BX ini. Hasilnya di sini, yaitu 0F. Nah, 0F sendiri ini, F itu berapa? 15. Nah, kosong sendiri ini jika emang, apa, huruf. Nah, huruf sendiri ini depannya itu biar kebaca jadi dikasih 0. Nah, kita di sini juga bisa menggunakan operasi matematika. Nah, iya. Misalkan bisa nih 8 ditambah 7. Nah, kan 0FH. Nah, H-nya ini maksud H di sini yaitu heksadesimal. Nah, ini juga kan kebacanya jadi heksadesimal. Oke. Bisa disilang, silang. Ya, kemudian cukup sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata mengenai penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.